Bu Oti, gimana kabarnya? Lama tidak bertemu ya, Bu? Nggih, waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar Bu Riaya di situ? Sepertinya agak kurang baik ini. Iya, Bu, ini saya memang kurang baik ya, Bu. Saya lagi punya masalah. Ngomong-ngomong, Bu Oti lagi sibuk nggak? Kalau misalnya ada waktu, saya ingin cerita tentang masalah saya, Bu. Oke, Ibu, silakan. Oke, dengan senang hati akan mendengarkan apa yang saya bantu Ibu. Ya, di sini saya hanya ingin dapat solusi ya, Bu, dari permasalahan saya yang sedang saya alami sekarang ini. Oke, coba Ibu cerita saja Ibu apa yang Ibu rasakan saat ini. Ya, jadi saya itu secara fisik juga lelah sekali ya, bukan akhir-akhir ini banyak aktivitas. Kemarin Senin Selasa kita selesai ANBK karena memang banyak trouble di jaringan ya, Bu. Ini se-Indonesia sehingga mulur waktunya. Kemudian setelah mengajar kemarin itu hari Rabu kemarin ini saya dapat kabar bahwa anak saya yang saya wali kelasnya itu 11 TKR 1 di sini bermasalah dengan salah satu guru mata pelajaran. Jadi dia itu ngata-ngatain atau menyamakan gurunya dengan orang, mohon maaf, yang berkebutuhan khusus ya Bu, atau orang gila. Kemudian si gurunya tersebut tidak bisa menahan emosi karena sakit hati sekali. Anak saya itu dipukul pakai buku paket dan secara refleks mungkin guru tersebut juga ngata-ngatain dengan bahasa Sunda yang kasar. Nah, setelah itu saya kan lagi ngajar ya Bu, saya di WA di telepon nggak keangkat karena saya sengaja silent ketika ngajar. Setelah itu saya kaget buka HP, akhirnya saya langsung ke kelas saya. Ternyata anaknya sudah nggak ada, gurunya juga saya sampai ke ruang guru sudah tidak ada. Ternyata kata guru yang ada di situ, guru tersebut tadi itu nangis dan langsung pulang. Akhirnya besoknya saya juga minta konfirmasi apa yang sebenarnya terjadi kepada guru tersebut, kepada anak-anak di kelas juga. Nah, hari Kamis, Jumat, Sabtunya ternyata selama 3 hari anak tersebut itu tidak masuk sekolah, Bu. Masya Allah, kalau boleh saya tahu, apakah murid tersebut itu memang biasanya ini dalam tanda kutip nih Bu berkata kasar Ya. seperti sebelumnya itu Bu? Kalau saya perhatikan, Bu, yang saya lihat di kelas yang saya tahu selama ini, anaknya sih cenderung biasa-biasa saja ya, Bu. Seperti itu, anaknya ya dalam kategori biasa saja kalau menurut saya, dikatakan mungkin dilabeli nakal juga tidak, dilabeli yang anak pinter-pinter banget juga enggak, aktif enggak, tapi anak yang biasa saja kalau menurut saya di kelasnya juga normal biasa saja seperti itu. Hmm. Lalu apa ini yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Ibu? Nah, di sini karena sudah 3 hari ya Bu, saya juga khawatir tidak ada kabar. Biasanya dia kalau sakit atau apa izin itu WA ke saya. Nah, di sini akhirnya saya memutuskan meminta bantuan juga untuk kepada guru BK ya Bu. Akhirnya kami melakukan home visit di sana. Alhamdulillah kami bertemu dengan anak tersebut, murid saya dan juga orang tuanya. Kebetulan orang tuanya lengkap ada di rumah. Nah, di situ juga untuk permasalahan ini akhirnya saya menggunakan segitiga restitusi ya Bu. Kemudian di sini juga kami bersilaturahmi melakukan co-parenting terhadap orang tuanya karena kami juga ingin orang tua itu tahu bagaimana anaknya di sekolah. Mungkin kadang anak terlihat baik-baik saja di rumah tapi di sekolah di luar berbeda ya Bu, atau kebalikannya. Seperti itu. Kemudian saya juga tanya permasalahan sebenarnya seperti apa, lama kelamaan akhirnya anaknya mau terbuka, dia juga merasa mengakui kesalahannya Bu, sudah melanggar kesepakatan kelas yaitu menghargai orang lain. Nah, itu juga punya alasan kenapa saya berbuat itu. Pada dasarnya ternyata dia bisa tersebut. Mungkin lama kali ya, Bu. Nah, dia juga, Bu, katanya saya ini ketika ngomong itu semacam tidak sadar. Mungkin anaknya juga refleks ya, Bu, karena bukan saya yang rame, tapi kenapa saya yang diomelin seperti itu. Itu home visit yang terjadi kemarin dan alhamdulillah orang tuanya juga sangat bijak. Tadinya saya itu khawatir orang tuanya tidak terima ya Bu karena sudah dipukul juga sama gurunya, tapi alhamdulillah sangat bijak dan memang mereka juga mengakui bahwa anaknya yang salah seperti itu.
Itu ya Bu. Eh, Kalau menurut saya apa yang dilakukan Bu Riaya itu sudah sangat bertanggung jawab ya sebagai wali kelas ya Bu. Itu sudah sangat Nggih, wali bertanggung kelas. jawab. Mungkin ketika saya jadi wali kelas juga saya akan melakukan seperti itu Ibu. Nah, dari yang percakapan Ibu tadi, apa yang ingin Ibu lakukan? Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini? Ya, ya tentunya di sini saya ingin solusi masalah dan juga adanya perubahan sikap terkait lebih murid saya itu bersikapnya lebih baik lagi. Mungkin di sini dia bisa menahan emosi juga ya Bu, karena kadang anak zaman sekarang itu bahasanya Astagfirullahaladzim, mungkin kita istighfar kalau mendengar mereka ya Bu. Seperti itu ingin adanya perubahan dalam diri anak tersebut menuju ke arah yang lebih baik tentunya seperti itu. Oke. Kalau seperti itu, yang menjadi hambatan dari Bu Riaya sendiri itu apa, Ibu? Hambatannya sebenarnya saya hanya khawatir ya Bu, karena ketika mereka pertemukan murid saya dengan guru tersebut, itu guru tersebut itu dari awal akan memaafkan seperti itu. Saya khawatirnya nanti emosinya istilahnya kepancing lagi karena melihat anak tersebut karena saking sakit hatinya ya disamakan dengan mohon maaf orang gila seperti itu dan tidak mau memaafkan anak tersebut sehingga justru nanti anak tersebut yang sudah punya keinginan untuk meminta maaf malah down lagi dan tidak mau sekolah itu kekhawatiran saya seperti itu Bu. Lalu bagaimana ini cara Ibu Riaya mengatasi atau mengantisipasi berbagai hambatan yang mungkin nantinya akan datang, Ibu? Itu bagaimana, Bu? Ya ini apa ya saya untuk menghindari atau mengatasi hambatan ini, saya coba berkoordinasi ya, kolaborasi juga dengan guru BK, karena saya minta didampingi supaya adanya anak tersebut juga merasa nyaman ya Bu, karena merasa terlindungi juga intinya seperti itu. Saya juga mengatakan kepada anak tersebut bahwa apapun yang terjadi, kamu harus meminta maaf. Dimaafkan atau tidak, kamu harus rendah hati karena di sini kamu juga salah karena apa? Kamu tidak menghargai orang yang lebih tua seperti itu. Bagaimanapun itu guru kamu, gurunya marah juga pasti karena ada sebab musababnya. Tidak mungkin guru tiba-tiba seperti itu atau misalnya memukul. Nah, di sini saya juga bilang bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab kamu karena sudah melakukan sebuah kesalahan yaitu tidak menghargai orang lain seperti itu, Bu. Itu sudah bagus sekali, Ibu. Ibu sudah mengajarkan murid-murid Ibu tentang tanggung jawab mereka, apa yang harus Mm-mm. mereka lakukan, tutur kata yang harus mereka ungkapkan kepada orang yang lebih Oke, sepuh, yang lebih tua, Ibu, terhadap tua, apa yang sudah Inggih. dilakukan. Nggih. Menurut saya itu memang bukan hal yang mudah itu bagi saya, itu hal yang sulit, tetapi kalau misalnya Bu Riaya dan dengan guru BK dan dengan warga sekolah lainnya dapat Inggih. berpartisipasi, mungkin itu akan dapat mencarikan atau akan dapat melakukan berbagai masalah itu menjadi eh, bagian dari pengalaman kita Inggih. seperti itu. Iya, Nah, Bu, seperti lalu bagaimana tindakan selanjutnya Bu Riaya untuk melakukan hal-hal yang mungkin menjadi anak tersebut itu menjadi lebih baik, apa yang Bu Riaya akan lakukan selanjutnya untuk melakukan ya. tersebut supaya tanggung jawabnya itu ada. Adanya perubahan gitu ya Bu. Ini untuk perubahan anak tersebut selain rasa tanggung jawabnya juga tentunya dia harus mengubah sikapnya menjadi lebih baik lagi, baik dari segi menahan emosinya, sosialnya seperti ya Bu. Nah, di sini saya melakukan kolaborasi juga dengan guru BK untuk adanya bimbingan konseling. Seperti itu dan juga saya yakin ketika anak kemarin juga dipukul, dikata-katai kasar ya, walaupun dia yang salah tetap itu akan masuk sekali ke hatinya. Saya takutnya nanti jadi semacam trauma dan kemudian dia akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Biasanya seperti itu Ibu. Saya guru untuk melakukan adanya bimbingan konseling dan juga untuk guru PAI ya Bu, untuk spiritualnya juga biasanya diadakan misalnya pertemuan walaupun secara personal untuk potensi spiritualnya supaya dia lebih istilahnya hatinya lebih adem lagi seperti itu di ngobrol secara santai dengan guru PAI seperti itu Bu. Itu mungkin yang nantinya tindak lanjut ya Bu. Tindak lanjut nantinya adalah
permasalahan kemarin itu selesai seperti itu. Ibu akan berkolaborasi dengan guru PK, guru PAI untuk dapat menjadikan Nggih, itu lebih bertanggung jawab dan lebih sopan gitu. nggih, nggih seperti Nah, itu. setelah Ibu berkolaborasi tadi dengan warga sekolah, kira-kira berapa Bu persentase perubahan yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Ya, tentunya kalau perubahan pasti harus ada ya, Bu. Namun walaupun rentannya mungkin ketika saya mengatakan 1 sampai 10, dia harus di angka 9 atau 10 yang sempurna itu sesuatu hal yang sulit juga karena kita juga tidak boleh terlalu menekan atau memaksakan sehingga murid saya tersebut malah menjadi tidak nyaman. Nah, di sini harapan saya dia nanti dari 1 sampai 10 itu masuk di 8, di angka 8 atau saya yang harapkan itu berada di angka 8 sebagai bentuk perubahan setelah adanya bimbingan konseling, kemudian juga bimbingan dengan guru PAI untuk melatih spiritualnya juga supaya lebih sopan, hatinya lebih adem seperti itu, Bu. Luar biasa Bu Diaya, saya sangat terkesan sekali dengan obrolan ini. Saya sangat istilahnya Bu Diaya itu luar biasa bagi saya. Ini pengalaman saya yang pertama Biasa, Bu. terkait permasalahan Belajar ini. ya, Bu. Kita semua belajar. Iya, terkait permasalahan pengalaman budaya yang tadi dihadapi itu menurut saya itu pengalaman yang luar biasa yang saya dapatkan dari sharing ini, Ibu. Kita bukan menggurui, tapi kita Oke. saling sharing bersama, Ibu. Kita saling belajar ya, Bu, sharing berbagi pengalaman dan ilmu seperti itu. Cara penyelesaian cara penyelesaian serta solusi dari permasalahan tersebut itu sangat baik sekali Bu Riaya. Bagaimana sekarang perasaan Bu Riaya setelah di coaching ini? Di sini tentunya saya merasa sangat terima kasih ya Bu, Bu Oti sudah menemani saya berapa saat ini, mendengarkan cerita saya, juga di sini kita berbagi cerita sehingga yang tadinya saya sangat lelah seperti itu baik fisik maupun psikis ya Bu terhadap permasalahan yang ada. Di sini saya merasa sangat lega sekali, beban saya terasa berkurang ya Bu. Ini mungkin pentingnya kita sharing dengan orang lain di sini sehingga apa yang kita rasakan itu bisa sedikit terkurangi. Kita juga bisa mendapatkan saran, solusi ataupun pendapat terkait permasalahan yang sedang kita hadapi dari orang lain tentunya. Ini saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Bu Oti sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan cerita saya dan juga mungkin ini ibaratnya keluh kesah saya Bu ya karena saya yakin tidak ada orang yang tanpa masalah seperti itu baik kita di rumah ataupun di dunia kerja. Ibu, sama-sama Ibu. Ini juga saya punya eh, pengalaman baru ini dari Bu Riaya. Solusi-solusi dari permasalahan yang Bu Riaya dapatkan itu saya di sini jadi lebih mengerti. Oh, pengalaman budaya itu menjadi saya lebih memahami anak itu seperti ini. Tidak semua anak yang tadi budaya katakan ya, tidak semua anak itu contohnya ketika anak susah diatur, anak itu berarti anak bandel dan lain sebagainya seperti itu budaya. Ini pengalaman saya. Budaya juga sangat luar biasa. Terima kasih budaya, tetap semangat dan saya yakin semua masalah itu kami semua bisa mengatasinya tetapi dengan berbagai cara yang baik dan yang benar sehingga anak-anak kita itu Oke. menjadi anak yang tanggung jawab. Terima kasih Bu Riaya sudah berbagi pengalaman dengan saya, sudah saling sharing di sini, memecahkan masalah dari yang Bu Riaya tadi hadapi. Itu adalah salah satu pengalaman bagi saya juga Ibu untuk mengatasi Oke. siswa-siswi kita yang ada di sini juga untuk menjadikan siswa-siswi kita itu menjadi lebih tanggung jawab atas apa yang dia ucapkan, atas apa yang dia lakukan itu Bu Riaya. Oke, sama-sama Bu Oti. Kita saling sharing ya Bu, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Ini mungkin salah satu pentingnya kita berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu. Terima kasih Bu Oti sekali lagi untuk waktunya. Ini saya sekarang menjadi lega sekali, alhamdulillah sekali. Terima kasih. Mungkin
barangkali Bu Oti mau ada acara lagi, monggo ya Bu. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diaya, tetap semangat, yakin semua masalah bisa diatasi. Iya Bu, Nggih, terima kasih.